Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin alladzi ja'ala dzikrahu hadaiqal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka famada tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Amma ba'd. Pengurus Takmir Masjid Al-Arqam yang saya hormati, saya cintai, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah taklim Masjid Al-Arqam yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur alhamdulillah setiap saat Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tanpa henti dan Allah bentangkan rahmatnya tanpa tepi. Semoga kita semuanya termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan karunia, barakah dan rahmatnya dari sisinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini seminggu telah berlalu, satu syiar agama yang sangat indah dan boleh dikata spektakuler karena kegiatan itu melibatkan semua umat Islam, baik yang mampu maupun yang tidak. Bahkan di tempat-tempat tertentu, kurban merupakan bagian tak terpisahkan daripada kegiatan sosial. Sampai diikuti pula, direwangi, dibantu oleh saudara-saudara kita yang non-muslim. Subhanallah, kita bersyukur karenanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan bahwa dalam nilai-nilai korban itu terkandung sosok mukmin yang sejati. Itulah yang insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Oleh karenanya, tadi saya mengawali ayat 102 di dalam surah As-Saffat yang menerangkan kepada kita semuanya tentang sejarah korban itu sendiri. Yeah. Yang saya nyuwun preso, berapa kali penjenengan membaca? Sudah sering kali dong ya? Sudah sering kali Bu, Bapak-bapak? Orang Muslim yang senang membaca Quran pasti sudah berulang kali. Katakanlah kalau yang bacaannya one day one juz, satu hari satu juz, maka satu bulan paling tidak akan bertemu dengan ayat ini. Berapa kali? Ya satu kali, minimal itu. Umur kita sudah berapa?
Hitung saja, 1 kali 1 tahun kan sudah 12. Intinya begini, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap hari, kenapa tidak membosankan? Itu intinya. Sinten ingkang preso, kenapa kita tidak bosan membaca Al-Quran? Termasuk berulang kali membaca kisah korban ini. Tiap tahun juga kita melakukan kegiatan untuk itu. Kenapa kita tidak bosan? Apa sebabipun? Ikan preso, ngaco, pun bener jawaban ini, tak pek mantu. Tenan. Saestu. Sinten? Kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu ada nilai-nilai ijaz, kemukjizatan. Quran itu mukjizat abadi. Quran baru hilang dengan hilangnya dunia ini. Sampai yaumul qiyamah. Oleh karena itu Allah berikan remote yang luar biasa kepada setiap pembacanya. Bukan dihitung satu ayat, tetapi satu huruf Al-Quran saja sudah dihitung 10 pahala. Alif itu satu huruf, 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Bonate ngetan? 19. Penjenengan baca bismillah setiap kali akan melakukan sesuatu, itu sudah baca Al-Quran. Dan itu nilainya tinggi sekali karena Rasulullah SAW nanti kok kullu amalin tibalin la yabda bi bismillah bawal aqta. Setiap amal yang bernilai yang penting dilakukan tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, pahalanya terputus. Jadi amal baru berpahala ketika kita lakukan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap keluar rumah, karena penjenengan akan melakukan semua kegiatan, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Bismillah sudah 190 pahala. Bayangkan kalau penjenengan khatam 1 bulan sekali. Berapa pahalanya? Tak terhitung. Kalau sudah begitu Allah menawarkan pahala kepada kita, kok tidak ada yang tergerak hatinya? Ya beleng ngoten mawon lah non saya. Sing matuk napa beleng napa ndendeng. Ya non saya. Gumun lah. Eram lah nek cara Wonosobo. Eram temenan wis lah. Wong 1 huruf perlu 10 kok. Sehari rai saja ora tatas nun saya. Walaupun cara membacanya belum lancar, tidak apa-apa sudah. Targetkan sehari 1 muka saja rai nun. Itu sudah berapa huruf penjenengan hitung coba. Itu nilai kemukjizatan Al-Quran yang tidak pernah membosankan, termasuk kita berulang kali membaca kisah-kisah, semua kisah yang ada di dalam Al-Quran. Istimewa. Karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Rumah yang disinari dengan Al-Quran akan bersinar sampai ke langit tembus sinar rumah panjenengan semuanya. Rumah tangga yang dibacakan setiap harinya pagi, sore, pada subuh, badal maghrib dengan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Baik.
Itu satu. Maka sekali lagi, di dalam kisah penyembelihan itu terkandung nilai kemukjizatan dan di seluruh ayat-ayat Al-Quran sehingga tidak pernah kita bosan. Wis bola balik amban itulah ada mesti ayat kuwe bae sing diceramaken. Tidak bosan. Satu. Yang kedua, ora karo anu ora cetha nggih. Sebentar. Karena saya harus melihat samping barang itu angel. Kemudian yang kedua, non sewu, ada dialog di ayat 102 itu tadi yang saya bacakan. Dialog antara bapak dengan anak. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail yang sedang beranjak remaja. Dialog itu penting di dalam kehidupan keseharian, terutama sosok orang tua. Baik, apalagi bapak sebagai pemandu rumah tangga, demikian pula ibu sebagai penyeimbang ketenangan di dalam kehidupan. Penentram di dalam kehidupan. Maka hidupkan dialog di dalam kehidupan kita berumah tangga. Non sewu, sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang aneh. Anak mungsuhan karo wong tua ada yang membunuh anaknya, anak ada yang membunuh bapaknya, ada yang membunuh malahan sekaligus sak rumah bisa gawe 5 orang. Bapak, ibu, adik-adiknya pateni kabeh. Aneh banget. Nah, untuk bila sekali. Kenapa terjadi seperti ini? Karena tidak ada dialog. Tidak ada sambung rasa antar seisi rumah tangga itu. Kalau kita perhatikan dialog Ibrahim dengan Ismail, sambil jalan memang itu non sewu dalam tafsir itu. Nah, ini gampangannya ya, gampangnya. Saya mimpi. Anakku ngger ya bunayya. Anak itu bahasa Arabnya ibnun. Kenapa dengan kata-kata bunayya? Sebagian ulama memberikan penjelasan. Ibnun di apa namanya? Diangkat menjadi bunayya adalah untuk menunjukkan kasih sayang. Sehingga kalau diterjemahkan menurut bahasa Indonesia, apalagi kalau menurut bahasa Jawa, pas banget. Ya bunayya, anakku ger, bahasa ger itu kasih sayang. Yang saya kasihi, yang saya sayangi. Ini pendidikan parenting, orang tua itu harus bersikap sayang kepada anaknya dalam bentuk ucapan sebelum perbuatan. Ucapan tunjukkan ucapan pada anak itu yang dia pahamkan sebagai ucapan-ucapan kasih sayang. Bahasa-bahasa yang menunjukkan kasih sayang. Ini penting sekali. Sehingga tertanam di hati anak, bapak ki pancen seneng tresno tenan karo aku. Ibu kasih sayang betul terhadap saya.
tertanam begitu, maka akhirnya anak itu pun akan membalas. Sehingga ketika Ibrahim dengan kata-kata, ya bunaya, apa kata Ismail? Bukan ya abi, bukan. Tapi ya abati. Wahai ayahandaku tercinta. Coba. Kasih sayang dibalas dengan penghormatan. Indah sekali kan. Panggilan itu non sewu akan menggetarkan hati yang dipanggil. Sama dengan seorang suami memanggil istrinya. Kalau dengan ucapan yang menunjukkan kasih sayang, ibu-ibu senang mboten Bu? Senang banget. Yang, waduh, wis pewot wae muni yang. Seneng toh. Nggih. Jajal nek peot ngene kan. Saya jengkel toh nun. Ini non kata-kata ini akan menyentuh hati ketika diucapkan dengan tulus dan ucapan kata-katanya memang kata-kata yang membuat kita senang. Orang tua mencintai, anak menghormati. Ini dialog yang luar biasa. Padahal yang dirembuk bukan masalah dunia, tapi masalah mati. Masalah kematian. Anakku ger, bapak mimpi, nyembelih seliramu. Piye coba? Non sewu. Kasih sayang untuk merenungkan sesuatu yang sangat penting karena perintah Allah. Dan jawaban Ismail yang masih remaja ini tegas sekali. Ya abatif al-matumar. Ayahanda tercinta. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepada ayahanda. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan melihat saya termasuk anak-anak yang sabar. Satu dialog yang luar biasa. Wonten sakniki bocah sing wonten niku kira-kira wonten mboten? Saya meragukan kalau ada. Kenapa? Karena sudah non sewu. Dialog dengan penuh kasih sayang ini jarang dilakukan. Ora tau ngomong temandang nyeluki pisan wae sengkering. Benjol bisa. Karena non sewu sirahe rada peyang non sewu. Jadi dipanggil benjol. Non sewu. Jadi intinya apa? Yang kedua, betapa pentingnya dialog orang tua dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan anak, menunjukkan kasih sayang. Kita semuanya akan mendapatkan non sewu, umpan balik. Ketika kita sayang kepada anak, anak pasti akan sayang dan hormat kepada kita. Pasti. Ini pendidikan yang harus kita lakukan. Tidak ada rasa, tidak ada waktu terlambat. Kalau selama ini kita kadang-kadang melalaikan masalah berakrab-akrab dengan anak, dengan cucu, non sewu lakukan sekarang. Menyenangkan kok non sewu. Saya itu kadang-kadang malah guyon dengan cucu-cucu non sewu. Tahu bedean barang kalah, ya tahu non sewu. Dia bedean dengan cucu saya kalah. Yo, sapa sing ngerti tak wenehi hadiah. Apa kong? Wong nandur gedang ki ketok apane? Apa kong? Wong nandur gedang iku ketok apane? Tidak ada yang bisa.
Ya saya berikan jawabannya ketok bodoh nih. Loh kenapa? Aku gedang kari ngeplok wae kok semang ditandur barang. Nun sewu, saya dibalik diberi cangkriman. Ayo Kung, Kakung bisa bahasa apa? Bahasa asing. Saya bahasa Arab sidik-sidik, Inggris sidik-sidik. Ini bahasa Korea, Kung. Bahasa Korea? Iya. Apa? Kutuk kecemplung sumur. Bahasa Koreanya apa? Waduh, orang ngerti wis lah. Ya, pikir dulu orang ngerti. Gampang, Kung. Apa? Masa katona. Masa katona. Ya ora katon to pancen. Nun sewu ini tuh tenanan saya tidak dolanan. Waduh. Ya wis satu-satu. Kakung kalah satu kamu satu. Ini cara-cara yang jauh untuk mengakrabkan antara keluarga. Monggo belum terlambat untuk berakrab-akrab dengan semua isi keluarga. Mulai dari kakung, yang muti, terus sampai kepada cucu-cucu. Nah, yang ketiga. Apa yang ketiga? Ya, di dalam kisah tadi nampak sekali bahwa kesungguhan Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah itu menunjukkan bahwa Ibrahim adalah seorang yang sangat kokoh kuat imannya. Di dalam surah An-Nahl, sebentar. Di dalam surah An-Nahl ayat 16, surah 16 ya, ayat 120. Saya surah ke-16 ayat 120. Allah menggambarkan sosok Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah wa ma kana minal musyrikin syakiran li anmi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. 120 121. Intinya Ibrahim itu pertama seorang yang qanitan lillah, sangat tunduk patuh kepada Allah. Dan jangan lupa Ibrahim disebut di ayat itu ummatan, pakai bahasa ummatan. Ada yang menerjemahkan, menafsirkan sebagai pemimpin. Ada yang menjelaskan sebagai sosok yang sangat kuat akidahnya. Ini masalah bahasa. Kenapa Nabi Ibrahim disebut umat? Nabi Ibrahim itu satu atau banyak? Satu. Umat itu maknanya orang banyak. Kalau imam itu satu. Nabi Ibrahim itu imam, tapi disebut umat. Kenapa? Dalam tafsir dijelaskan. Nabi Ibrahim meskipun seorang disebut oleh Allah sebagai umat karena kebaikan Nabi Ibrahim, amal-amal soleh Nabi Ibrahim, kalau dihimpun semuanya, kemudian dibandingkan dengan amal solehnya umatnya ketika itu, masih lebih banyak amal solehnya Nabi Ibrahim. Wong siji ditandingi umatnya ketika itu masih lebih banyak amal solehnya Nabi Ibrahim. Subhanallah. Berarti
nilai-nilai kebaikan yang tak terbatas. Kenapa? Karena konitan itu, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifah itu sikap yang cenderung kepada kebaikan. Hanif sering diterjemahkan dengan yang lurus, yang lembut. Dan ada yang menafsirkan Hanif adalah sifat yang cenderung kepada nilai-nilai kebaikan. Memang di dalam surah Al-Baqarah juga non-jauh dijelaskan. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingat ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya, oleh Tuhannya dengan kalimatin, beberapa perintah. Fa'atammahun. Semua perintah dan larangan dilaksanakan dengan sempurna. Non-jauh. Sempurna melaksanakan perintah Allah itu sempurna. Semuanya. Jangankan yang ringan-ringan, yang paling berat nyembelih putranya saja betul-betul dilaksanakan. Kalau tidak dipanggil oleh Allah. Betul-betul putus lehernya. Kalau tidak direm oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil Allah. Ayya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya. Inna kadzalika nadzil musinin. Cukup Ibrahim. Kalian telah melaksanakan perintah itu. Itulah balasan untuk orang-orang yang berbuat keihsanan, kebaikan. Nun sewu. Kinten-kinten nek banding kali kula panjenengan sami pripun Bapak Ibu kira-kira. Setarap napa mboten? Ya, ora amput-ampute. Nun sewu, saya sendiri jujur tidak pernah melakukan segala sesuatu itu dengan sempurna, tidak pernah. Sholat bayi ora tahu sempurna kok saya nun sewu. Saya nun sewu. Kalau ibu-ibu mudah-mudahan bapak-bapak juga lebih baik daripada saya. Saya merasa, Masya Allah, kapan le sempurna amalnya. Maka kita lakukan. Perintah Allah lakukan dengan sempurna. Meniru Ibrahim yang memang sebagai milah tuntunan panutan kita bersama yang Allah perintahkan kepada kita. Itu sosok Ibrahim. Sehingga kalau diperintah untuk membunuh anaknya saja karena perintah Allah, dilakukan apalagi perintah-perintah yang lain yang lebih di bawah tingkatan kesulitan dan keberatannya. Karena harus memisahkan ego kesayangan terhadap anak dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sosok Ibrahim. Monggo kita bersama-sama untuk meniru semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang terus semakin tua, semakin meningkat. Semakin tambah umur, semakin bertambah bobot berat amal solehnya. Amin. Ya Rabb. Muni amin ta. Jadi kalau semakin tua kok non sewu, semakin yok ajek saja rugi, apalagi semakin berkurang non sewu. Nah, nyatanya tua itu kan membuat kita itu segalanya serba sulit. Betul. Berjalan ke masjid sudah mungkin sekarang masih bisa. Mungkin 5 tahun yang akan datang penjenengan sudah tidak mampu lagi. Saya mungkin beberapa tahun lagi sudah tidak bisa juga untuk bertemu seperti ini. Iya sulit. Tapi apa yang kita lakukan sebagai ketaatan kepada Allah jangan berhenti. Karena kesulitan. Orang iso ngaji, orang iso mulang ngaji, ya ngaji. Wong di TV tiap hari. Jam 5 sampai kapanpun ada pengajian kok.
Banyak orang-orang pandai yang mengajarkan lewat TV. Tidak pernah kita berhenti. Sholat tidak bisa lagi sudah dengan duduk non sewu, pakai kursi. Itu sudah tidak bisa dengkulnya menopang beratnya badan, ya pakai kursi. Tapi kita laksanakan sholat non sewu. Jangan sampai ada tetembungan. Nganggo teklek nang kerikilan. Saya tuwek, saya petakilan. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Karena ada non sewu, ada. Masuk berita. Saya yang tahu betul ketika membaca itu. Ketika di Jogja itu masih sekolah. Judul beritanya apa? Dead on the saddle. Mati di atas saddle. Barang tak wocok, oh jebulane kasus orang tua mati di rumah bordil. Dan saya tahu rumah bordil, Pak. Kalau ada yang tidak tahu ya member lah, wong ora tahu, wong nggih. Nggih member, rumah bordil itu menurut saya pelacuran, tempat pelacuran. Dulu pernah di sebelah sini itu ada tempat pelacuran nunjak. Sebelah Kementerian Agama itu sekarang. Ada tempat itu nunjak. Dan saya pernah ditugaskan untuk membimbing rohani mereka semuanya. Tak pikir-pikir, apa gunane lebar ngaji terus hidik-hidik meneh. Tapi karena itu tugas dari Departemen Agama Kepala, ya saya lakukan. Ternyata saya tidak betah lama, Bu. Pak, tidak betah lama. Kenapa? Sering ketika berjalan, Assalamualaikum, Ustadz. Menor-menor itu. Waduh, lah nek kerepen aku kepada karo itu terus disalami. Wah, Pak Ridwan Kejan lengganane pirang-pirang. Hancur saya. Saya akhirnya Pak Nisa ketika itu kepala saya. Pak Nonjau saya tidak sanggup lah Pak Nonjau. Wah, barang kenalan yoga seperti itu saya malah ketemu disalami barang Nonjau. Teman saya juga nakon sampean kenalan kue. Akhirnya yang ditugasi adalah teman saya wanita Bu Ikrimah Basuni. Mungkin ada yang kenal untuk pengajian ke tempat itu. Nah, kembali. Otokan kuno barang. Baik, itu yang berapa tuh? Yang ketiga. Yang keempat, nah, Nabi Ibrahim begitu tega, tatak, menjadi tatak kalau bahasa Jawa, akan menyembelih anaknya itu tatak sekali. Sudah memang karena perintah Allah, mau tidak mau laksanakan. Sehingga walamma aslama watallahu lil jadi. Ini gambaran yang luar biasa sekali. Akan melaksanakan perintah Allah dan Ismail yang seperti ini manut mawon rela untuk melaksanakan perintah Allah. Hilang nyawanya rela. Ibrahim kehilangan anaknya rela. Ismail sudah dibaringkan pelipisnya. Jauh, tidak usah dibumboni yang lain-lain. Ada memang bumbu-bumbu yang lain. Tapi intinya keduanya sudah segera akan melaksanakan perintah Allah. Kenapa ini? Pertanyaannya, kenapa? Begitu hebatnya. Karena keduanya, Ibrahim dan Ismail itu sudah mencapai tingkat cinta yang tertinggi. Apa, Bapak Ibu? Cinta yang tertinggi. Mahabbatul
ula. Ketika orang sudah mencapai tingkat cinta kepada Allah, maka cinta kepada yang lain selain Allah diabaikan. Karena dia lebih memilih cintanya kepada Allah. Oleh karena itu non anaknya hilang tidak apa-apa. Karena cintanya kepada Allah. Ismail juga seperti itu. Mati tidak apa-apa. Karena cinta kepada Allah. Ada seorang ahli akidah. Namanya Abdullah Abdullah Ulwan. Ya, Abdullah Ulwan. Itu saja. Ada satu lagi. Tiga kata namanya. Dia membagi cinta itu menjadi tiga. Ada mahabbatul ula, cinta yang tertinggi. Kemudian level kedua, mahabbatul wusta, cinta yang sedang. Kemudian yang paling rendah namanya mahabbatul adna, cinta yang apa namanya? Sangat rendah. Cinta tingkat tinggi, sedang, dan sangat rendah. Jadi ketika orang sudah memiliki hatinya, tertanam di dalam hatinya cinta tingkat tinggi, maka semua yang disayangi selain Allah tidak ada. Hilanglah yang dicintai selain cintanya kepada Allah. Ini yang memiliki adalah tingkat para nabi dan para rasul. Sebagian sahabat-sahabat yang ternama bisa memilikinya. Karena contoh ada. Rasulullah sudah non jauh. Kalau ini digambarkan sebagai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim karena cintanya kepada Allah, anaknya untuk disembelih dia rela. Ismail rela mati demi cintanya kepada Allah. Contoh yang paling kekinian yang umatnya Rasulullah SAW sudah mencapai kepada tingkat seperti itu. Ketika Abu Bakar Siddiq membawa seluruh hartanya dipasrahkan kepada Rasulullah SAW, tidak ada yang tersisa kecuali hanya rumahnya saja. Karena ketika itu ada himbauan untuk menggalang dana akan melawan orang-orang kafir. Kalau tidak salah pada perang Tabuk. Maka Abu Bakar suan Nabi membawa seluruh hartanya. Sebelumnya non sewu, Sayyidina Umar sudah membawa separuh dari hartanya diserahkan pada Rasulullah. Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Sampai Rasulullah SAW nanya, wa ma taraktali ahlika ya Abu Bakar. Yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa Abu Bakar? Kok kowor ini kabeh? Jawabnya apa? Allah wa Rasul. Sudah saya tinggalkan kepada keluarga saya. Allah dan Rasulnya. Dia sudah tidak memikirkan kekayaan lagi. Yang dipikirkan ada ingin memperoleh ridha Allah, cinta Allah pada diri. Bapak Ibu berani seperti itu? Wantun boten kabeh bandane pasar kanggo sabilillah, wantun. Ora usah cok tiru, ora levele. Nuwun sewu. Kula mboten ngece mboten, tapi nuwun sewu nek panjenengan berani mesti dadi padu karo bojone. Nggih mboten kira-kira. Betul nuwun sewu. Jangankan sampai seluruh hartanya. Infak 500.000 saja non sewu piro pae 500. Oke temen.
Kalau mulai oke temen karo maju 10 senti. Non. Karena memang non sewu kita ini masih masih belum bisa cinta yang tingkat tinggi itu belum bisa. Kita ini mungkin hanya baru tingkat yang media, yang wusta, sedengan. Seneng karo Gusti Allah iya, ning bondo ya non sewu. Seneng karo Gusti Allah iya, dengan anak iya, cinta. Jadi masih paron-paron, isi lumayan non sewu. Seperti yang digambarkan di dalam surah atau ayat berapa itu? 19 mungkin. 24 nih, 24. Tolong janjani bacakan Mas Nuncem. Surah atau bahaya 24. Ini sebagai contoh saja kok Nuncem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ya, bisa terjemahkan? Monggo. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Astagfirullahaladzim. Ayat ini berat sekali. Berat sekali. Gusti Allah nantang kula panjenengan sami. Kira-kira kita bisa mengamalkan ayat itu tidak Bapak Ibu yang saya hormati. Sobipun penggali. Ini tantangan yang sangat berat ketika kita masih mencintai dunia daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita masih tergolong fasik. Orang-orang yang gampang melanggar larangan-larangan Allah. Monggo sareng-sareng istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah kondisi sebenarnya. Cinta kita kepada dunia masih lebih berat daripada kepada Allah. Meskipun ada nilai-nilai juga cintanya kita pada Allah terbukti dengan kita tetap melaksanakan. Tapi ketika berkaitan dengan masalah keduniaan, kita masih hitung-hitung. Bapak Ibu, sampun jam itu kirang sekawan menit. Masih ada beberapa. Satu lagi saja. Saya tambahi satu lagi. Ini penting. Yang kelima, yang keenam, yang kelima. Kenapa Ismail yang masih remaja itu memiliki kekuatan iman dan kecintaannya kepada Allah begitu tinggi? Meh podo karo bapak nenun. Kenapa? Sinten ingkang prisa? Hajong, hadiah lagi nih. Napa Pak?
Kenapa Ismail yang masih remaja kok hebat sekali? Ibu, ada yang tahu? Pun, ora sida tak pek mantu lah. Karena Ismail sejak kecil, sejak bayi, diasuh oleh seorang sosok mukminah, muslimah yang solihah, kuat imannya. Cinten asmane Siti Hajar. Di tangan Siti Hajar itulah Ismail tumbuh berkembang menjadi remaja yang soleh, imannya kuat. Ini apa artinya? Betapa pentingnya peran seorang ibu di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam mendidik putra-putrinya. Bahkan di dalam hadis juga ditegaskan, kita sudah hafal ketepal bunyi hadisnya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kalau kita mendambakan anak cucu kita masuk surga, di tangan ibulah. Yang bisa ngulawentah, yang bisa mendidik baik secara ilmu, kehidupan keseharian, lebih-lebih lagi dalam masalah keagamaan. Kita tahu kenapa, karena memang Siti Hajar itu wanita yang luar biasa. Ini tergambar ketika non Sewu ada perintah. Non Sewu, kisahnya mundur sedikit. Ketika Siti Hajar melahirkan non Sewu, Ibrahim alaihissalam yang sudah mendambakan seorang anak dari Siti Sarah sampai tua tidak lahir-lahir seorang pun. Sampai yang menyarankan kawin lagi saja sama Hajar. Sing didhawuhi suaminya sendiri. Itu juga tanda-tanda wanita solihah. Dan saya ikhlas, rela suaminya kawin lagi untuk mendapatkan keturunan. Ayo, ibu-ibu siapa yang berani? Ayo, sinten sing mani? Mesti jongasi. Dan saya, Siti Sarah mempersilahkan ya, silahkan. Siapa yang dipilih? Siti Hajar, pembantunya. Seorang wanita kulit hitam. Memang cantik, tapi kulit hitam. Non saya. Sebab non sewu khawatir kalau nanti mencari yang cantik akan terkalahkan. Ya sekali karo Hajar baik. Coro zaman, coro kata-kata sini seperti itu. Kami ternyata lahir Ismail ini sebagai seorang perempuan yang sudah berpuluh tahun bersama Ibrahim, kok tidak dikanugerahi putra? Weruh non sewu tandingan ini, rivalnya Siti Hajar kok malah njur kagungan putra? Kira-kira Mary mboten Bu? Mary mestilah non sewu. Yuk ada rasa tidak enak. Allah perintahkan, Ibrahim, bawalah anakmu ke Mekah. Maka Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi merah dibawa ke Mekah, ke Baitullah. Sampai di sana di Baitullah, non jauh Mekah ketika itu belum ada apa-apa, ya hanya rumah bangunan yang non jauh tua. Ka'bah sekarang ini non jauh. Kan ditegaskan, inna awwala baiti wudi'a linnas bi Bakkata mubarakan.
rumah peribadatan yang pertama dibangun oleh manusia adalah rumah di Bakkah di tengah lembah Mekah. Ka'bah yang sekarang. Sampai di situ Nun Sewu. Tidak ada air, tidak ada apa-apa. Tapi Ibrahim harus pulang ke Palestina lagi. Berapa ratus kilometer saya lupa. 200 kilometer lebih. Hajar, kamu tinggal di sini dengan anaknya. Lah panjenengan mau kemana? Kembali ke Palestina. Saya sendirian. Ya, tidak dengan apa-apa. Bekal sudah hampir habis. Diam saja. Dah, saya berangkat. Sampai dipanggil, nggak corong gini, Kang Mas, jenengan kok tegel temen, ya Allah, ya Rabbi. Nabi Ibrahim berhenti, menoleh, kemudian belajar jalan. Kang Mas, dua kalinya, saya seru nunjuk, nangis. Ketiga kali Nabi Ibrahim ditanya oleh istrinya, Ahada min amir Rabbi, Kang Mas, napa niki perintah saking pangeran panjenengan? Nabi Ibrahim hanya dengan kata-kata, nah, yo. Setelah itu terus balik kanan, bablas. Siti Hajar ditinggal dhewean mboten nganten napa-napa, bekalnya sudah habis. Banyu mboten nonton coba. Ketika sudah mendengar bahwa ini perintah Allah, maka Hajar yakin nek Gusti Allah tidak bakal menterlantarkan umatnya. Apalagi istri seorang nabi. Dia yakin Allah akan memberikan pertolongan. Ternyata benar. Sehingga menimbulkan sejarah baru, tumbuhnya mata air yang sampai sekarang disebut Zam-Zam. Berjuta-juta liter setiap harinya disedot untuk kebutuhan jamaah haji dan umat yang membutuhkan. Karena perjuangan Hajar, naik Safa, naik Marwah, berulang kali sampai akhirnya payah, kembali ke tempat Ismail yang menangis, ada pelembis-pelembis air. Pelembis-pelembis itu bahasa Indonesia ini apa? Nggih, sembuluk-sembuluk. Itulah sejarah Zam-Zam. Zam-Zam, ngumpul-ngumpul. Jadilah kehidupan sampai sekarang. Bapak Ibu, sosok Hajar memang wanita kuat. Dan di tangan wanita mukminah solihah yang kuat inilah Ismail tumbuh menjadi pemuda remaja yang solihah dan kuat pula imannya. Ini latar belakangnya. Maka sekali lagi, ibu-ibu, peran penjenengan luar biasa. Sampai Rasulullah SAW paring label. Ma akraman nisa illa karim. Tak ada seorang pria yang menghormati wanita kecuali pria yang mulia. Bapak-bapak niki sing kecanda. Bapak-bapak, nek jenengan boten mulia ke kaum wanita, garwan jenengan dan putra-putra putri, penjenengan berarti bukan atau belum termasuk pria yang memiliki kemuliaan. Atas-atas pun cetha Bapak? Pun napa? Nggih. Mungkin niku Kanjeng Nabi. Masa diteruskan? Wa ma ahannahunna illalla'in. Tak ada seorang laki-laki yang senang menghina wanita kecuali laki-laki itulah yang orang hina. Jauh. Wah niki pukulan berat untuk kaum pria termasuk kula barang niki. Jangan sampai menjadi orang yang hina dan jangan sampai menjadi bapak kakak yang hina. Monggo kita harus tunjukkan
kebaikan kita kepada istri dan anak cucu kita dan semua keluarga. Saya kira terpaksa kita mengasih karena sudah jam 7 lebih 10 menit masih ada, tapi masih panjang itu karena endingnya kan takwa. Karena yang sampai kepada Allah, korban itu bukan luhumuha, dagingnya bukan, wala dima'uha juga bukan darahnya yang sampai kepada Allah. Yana luhut takwa, ketakwaannya. Apa ciri-cirinya? Pun gampang diterangkan kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya nilai-nilai korban yang menggambarkan sosok mukmin yang sejati. Kita belum bisa sampai sosok yang sejati itu, mari kita terus gembleng diri kita masing-masing dengan ibadah vertikalnya dan ibadah sosialnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Nasr minallah wa fatun qarib. 'Alallahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.